warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema dengan menuntut ilmu semua akan menjadi lebih mudah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Dalam pembelajaran ini kita mengacu kepada kompetensi dasar. Yang pertama, memahami makna Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 11. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian yang ketiga, menunjukkan hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Baiklah, kita mulai pada materi inti, yaitu dengan menuntut ilmu semua menjadi lebih mudah. Tahukah kalian siapa pemilik ilmu? Yang sudah pasti Allah lah yang pemilik ilmu. Allah itu memiliki sifat al-ilmu yang artinya maha mengetahui atau maha ilmu. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Adapun ilmu Allah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contohnya yang tertulis adalah Alkitab. Kemudian yang tidak tertulis alam semesta beserta isinya. Perhatikan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di menuntut ilmu, baik itu di kelas, di masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Nah, akan tetapi perlu diingat ya, bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Nah, oleh karena itu, keimanan seorang yang tidak didasari atas ilmu, pengetahuan tidak akan kuat.
Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Kemudian selanjutnya Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menebus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Adapun isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman yang surat ke-55 ayat 33 adalah isi kandungannya sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dan dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.